Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk ayah bunda, teman-teman, dan ustadz ustazah. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan saya Ustazah Erna atau kalau di SMA saya biasanya dipanggil Miss Erna karena mungkin usia kita tidak beda antara saya dan anak-anak, jadi manggilnya santainya Miss Erna gitu. Dan kebetulan pada pagi hari ini saya akan menemani narasumber kesayangan kita dalam rangka sharing parenting SMA kurang lebih 45 menit. Nah, oke. Selanjutnya adalah Ustazah, kita mau bahas apa sih pada pagi hari ini? Seperti video yang kita share pada hari Kamis Jumat lalu, ada satu tema yang sangat menarik sekali sehingga banyak sekali yang menghubungi saya, kenapa harus memilih tema ini seperti itu. Ada yang tahu temanya? Ya, temanya sangat luar biasa. Anakku kerasukan alien, aku yang nanti di dalamnya ada dinamika membangun relasi dengan remaja bersama narasumber kesayangan kita yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah ada bersama saya sebelumnya bersama Ibu Hapsari Puspitarini, MPSI Psikolog. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah Happy. Waalaikumsalam Ustazah Erna. Apa kabar Alhamdulillah Ustazah baik Erna? ya hari ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk mempersingkat waktu, kali ini kita kan live YouTube ya Ustazah, dan kebetulan kemarin penyebaran video cuplikan materinya juga terbatas sehingga nanti Ustazah Happy akan mereview sedikit materi yang berkaitan dengan dinamika membangun relasi dengan remaja. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ustazah Happy, monggo. Baik, terima kasih banyak Ustazah Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini, di pagi hari yang cerah ini, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga lancar dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ustazah Erna sebelumnya, naik dinamika membangun relasi dengan anak-anak kita yang masih remaja seperti itu. Jadi tadi judulnya agak-agak unik ya, alien seperti itu. Nah, mungkin Betul. ayah dan ibu bunda ada yang merasakan kenapa ya kok anak-anak saya itu rasanya di masa remaja ini mengalami banyak sekali perubahan seperti itu. Yang awalnya ceria, jadi mungkin suka lebih pendiam, suka mengurung diri di kamar, seperti itu. Yang awalnya diajak ngomong itu asik-asik aja, santai-santai aja, sekarang kok jadi lebih emosional, seperti itu. Sepertinya ayah bundanya salah pilih kata dikit aja, udah langsung, kalau bahasanya anak-anak itu, apa ya, ngegas seperti itu. Jadi mudah membentak ke orang tuanya, kemudian mudah marah, seperti itu. Mungkin ada yang merasakan beberapa perubahan-perubahan yang cukup signifikan gitu. Meski di lain hal ada juga mungkin orang tua yang merasakan memang berubah sih Ustazah, tapi masih ini kok dalam apa namanya dalam kondisi masih bisa diarahkan seperti itu. Jadi kita memang perlu lihat ayah bunda apa sih hal-hal yang berpengaruh pada perubahan-perubahan yang terjadi di anak kita seperti itu. Nah, begini Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang fase remaja, artinya kita tidak bisa memisahkan dengan fase-fase yang sebelumnya seperti itu. Jadi setiap fase perkembangan manusia itu saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Baik itu mulai dari fase konsepsi bahkan ya, pembuahan seperti itu, kemudian masa kehamilan, masa bayi, masa kanak-kanak, hingga masa remaja. Semua fase itu saling berkaitan satu sama lain. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan hal-hal yang terjadi pada setiap fasenya, seperti itu. Nah, ketika misalnya kita melihat saat ini anak kita udah SMA nih, sebentar lagi mau kuliah nih, gitu ya. Tapi kita masih merasa, kok emosinya masih naik turun sekali seperti itu. Kok inisiatifnya belum berkembang sekali gitu. Dulu pernah sih agak baikan gitu, tapi sekarang kok rasanya turun sekali ya. Kenapa ya gitu. Nah, itu kita harus cek di fase-fase sebelumnya juga begitu. Itu yang pertama gitu. Kalau kita mau lihat tentang inisiatif, kita bisa cek di fase perkembangan inisiatif ayah dan bunda begitu. Jadi di usia sekitar
PGTK gitu ya, usia 3 sampai 5 tahun itu adalah masa perkembangan inisiatif. Jadi pada saat itu biasanya anak suka sekali eksplorasi lingkungannya gitu. Mereka ada yang haus, ingin coba ambil minuman sendiri gitu, adanya juga gelasnya gelas-gelas orang dewasa, jadi besar-besar dan dari kaca gitu. Jadi biasanya yang dewasa ini mikirnya, aduh, duh, 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 nanti pecah, aduh, duh, nanti jadi luka seperti itu. Akhirnya yang keluar adalah uh, udah diambilin aja sama mama, udah diambilin aja sama papa gitu. Nah, kalau hal itu terjadi terus-menerus, akhirnya lama-lama perkembangan inisiatif anak akan menjadi terhambat. Begitu. Anak akan khawatir, takut salah mungkin, takut apa ya, semacam mengecewakan orang tuanya mungkin, kalau nanti dari hasil eksplorasinya itu menghasilkan sesuatu yang ternyata itu bikin orang tuanya marah, atau bikin orang tuanya sedih, seperti itu. Nah, perkembangan fase inisiatif yang kurang optimal ini, jika tidak diselesaikan, maka akan menjadi PR di tahapan selanjutnya. Tahapan apa itu? Tahapan anak-anak di SD, seperti itu. Mungkin waktu SD masih belum terlalu kelihatan karena tugas-tugasnya juga masih cenderung bisa diakomodir oleh bapak dan ibu, seperti itu, oleh orang tua, seperti itu. Tapi ketika ini juga tidak teratasi di masa SD, dia masuk lagi ke fase selanjutnya di masa remaja, ini tetap akan menjadi PR bagi Ananda. Gitu. Nah, mungkin ayah dan bunda baru merasakan sekali di masa remaja ini tadi. Kenapa? Karena otomatis di masa remaja, tuntutan-tuntutan, tugas-tugas perkembangan itu jadi jauh lebih besar. Gitu. Harapan-harapan masyarakat terhadap anak yang usianya sudah remaja itu juga jauh berbeda dibandingkan harapan-harapan terhadap anak-anak yang memang masih usia dini atau mungkin usia anak-anak seperti itu. Jadi mungkin banyak yang baru terasa kok gini ya, begitu. Nah, bagaimana menuntaskannya? Otomatis kita harus tuntaskan dari PR-PR-nya yang belum tuntas terlebih dahulu. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga perlu lihat pola asuhnya. Begitu. Ada beberapa jenis pola asuh begitu ya, yang kita perlu evaluasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di anak-anak remaja kita. Begitu. Pola asuh termasuk bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita berhubungan dengan mereka, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, kalau kita bicara tentang masa remaja, sebelum remaja itu ada diawali dengan adanya masa pubertas seperti itu. Nah, di masa pubertas ini memang terjadi banyak sekali perubahan-perubahan fisiologis terutama yang itu juga berpengaruh secara hormonal dan sedikit banyak berpengaruh pada perubahan emosi anak seperti itu. Terutama ketika perkembangan fisiknya tidak sesuai dengan harapan mungkin. Gitu. Mungkin dia merasa kok aku kurus banget ya, gitu. Kok aku kecil banget ya, kok aku nggak tinggi ya, dan sebagainya. Nah, itu pun juga anak-anak perlu diajak komunikasi, supaya mereka bisa mencintai dirinya, gitu. Karena kalau ini juga tidak tuntas, nah ini juga bisa jadi PR lagi nih untuk performanya nantinya, gitu. Mungkin dia jadi merasa terganggu dengan fisiknya, sehingga melihat dirinya itu tidak secara keseluruhan, tapi melihat hanya dari aspek fisik saja, seperti itu. Padahal dia punya kelebihan-kelebihan yang lain, tapi tertutupi dari aspek fisiknya tadi, yang dia merasa kurang kuat. Dia menjadi kurang percaya diri mungkin, seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa jadi pencetus seperti itu ya, perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja. Tapi pada intinya Bapak Ibu, kalau kita mau memahami remaja, kita harus lihat itu sebagai sebuah fase yang berkelanjutan. Sehingga kita bisa melihatnya secara holistik dan mencari akar permasalahannya untuk menyelesaikan. Bukan hanya sekedar tambal sulam, melihat permasalahan apa yang nampak dan menyelesaikan hanya di ujungnya saja, tapi akarnya masih berakar kuat. Mungkin seperti itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ustazah Erna untuk memandu jalannya acara ini. Oke, kalau sekilas yang saya tangkap berarti ada beberapa hal, salah satu faktornya jika mungkin di masa remaja ini ada beberapa kondisi yang harus dituntaskan, itu ada beberapa kondisi atau fase tahap yang sebelumnya itu tidak tuntas, seperti itu nggak Ustazah Happy? Iya, salah satunya begitu Ustazah Erna. Iya, oke. Untuk seluruh pemirsa yang baru bergabung pada pagi hari ini kita sharing tentang tema yang sangat luar biasa yaitu Anakku Kerasukan Alien. Aku yang di dalamnya adalah dinamika relasi, membangun relasi dengan remaja. Dan sudah bersama saya Ustazah Happy selaku salah satu psikolog di Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan Ustazah Happy, kita juga masih menerima pertanyaan-pertanyaan online. Jadi untuk ayah bunda, kakak-kakak, teman-teman semuanya, Ustazah, jika pengen menyampaikan beberapa pertanyaan mungkin berkaitan dengan gimana sih caranya mendekati anak yang usianya
masih dekat sama temennya, masih heboh dengan handphonenya, seperti itu enggak Ustazah? Dan kebetulan juga hari-hari kemarin kita sudah mengirimkan satu form yang berisi pertanyaan yang dikirimkan oleh ayah bunda, dan sekali lagi saya tekankan di sini yang saya bacakan adalah nama samaran. Jadi ayah bunda jangan khawatir pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya itu namanya sudah saya samarkan sehingga insya Allah terjaga aman dari umum gitu, nggih. Sudah siap Ustazah Happy? Insya Allah, Kayaknya ini ada bismillahirrahmanirrahim. banyak sekali loh pertanyaannya, sekitar ada 63 yang nanti kita akan saring banyak sekali ya, 63 pertanyaan yang nanti insya Allah ada beberapa pertanyaan yang kita lihat, kita pilah, sebenarnya intinya sama, kita akan jadikan satu, dan dengan waktu 45 menit ini sepertinya juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan sebanyak itu, sehingga nanti untuk sisa-sisa pertanyaan akan dijawab offline oleh Ustazah Happy. Seperti itu nggak Ustazah? Ya, insya Allah. Nggih, betul. Oke, untuk fase kehidupan sendiri memang tidak terlepas dari bagaimana ketuntasan fase anak di fase sebelumnya, bagaimana peran orang tua terhadap anak ini seperti apa. Dan kebetulan ada satu, dua, tiga kayaknya, ada satu, dua, tiga gitu pertanyaan berkaitan bagaimana sih menentukan ketika orang tua memilih pola asuh seperti ini, anaknya jadi seperti apa gitu. Saya akan melihat contekan dulu, karena saking banyaknya pertanyaan. Saking banyaknya pertanyaan, kita mulai dari, ini sekali lagi namanya sudah kita samarkan ya Ustazah Happy, dari Bunda Tina. Saya bacakan dulu ya Ustazah Happy. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya ini akan diceritakan bagaimana karakter anaknya seperti apa, ngoten nggih Ustazah Happy. Anak saya punya kepribadian cenderung diam, kurang percaya diri, dan sensitif terhadap lingkungan di sekitarnya. Di rumah, saya sudah mulai berusaha untuk mengajak bercerita, tetapi anak saya hanya menjawab sekedarnya. Sebagai orang tua, apa yang harus saya lakukan agar anak saya tidak terlalu pendiam dan percaya dirinya meningkat? Seperti itu Ustazah Happy, monggo silakan. Ya, terima kasih Ustazah Erna. Terima kasih Bunda Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat nggih? Ya, jadi problem yang dialami oleh Bunda Tina ini tadi adalah Ananda memiliki rasa percaya diri yang kurang seperti itu dan cenderung pendiam, begitu nggih? Sebenarnya orang tua juga sudah berusaha untuk mendekati, berusaha untuk mengajak ngobrol seperti itu, tapi ternyata respon yang dimunculkan Ananda masih belum sesuai dengan harapan, gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara anak pendiam atau anak yang ramai seperti itu nggih, mungkin kita perlu clear dulu dalam pikiran kita bahwa nggak semua anak itu harus rame kok, gitu. Nggak semua anak itu harus jadi anak-anak yang ekstrovert gitu, yang setiap ketemu sama orang harus dada-dada, harus sapa kanan sapa kiri seperti itu. Tapi memang ada anak-anak tipe tertentu yang dia introvert seperti itu. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi yang paling penting dia berkembang secara optimal dengan kepribadian introvertnya tadi, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu dicermati di sini adalah munculnya rasa tidak percaya diri, Bunda Tina. Nah, kita harus identifikasi kenapa nih anak kok nggak percaya diri, seperti itu. Munculnya sejak kapan, begitu. Nah, ketika anak tidak percaya dengan dirinya sendiri, itu ada berbagai sebab yang mungkin terjadi. Mungkin yang pertama, kemampuannya tidak dianggap. Kemampuannya dianggap rendah, dianggap tidak berarti, seperti itu. Potensi-potensinya tidak dianggap dan kurang diberikan apresiasi, seperti itu. Sehingga mungkin dia merasa bahwa, aku bisanya apa sih? Kok kayaknya aku nggak ada oke-nya ya? Kok kayaknya aku banyak kurangnya ya? Seperti itu. Nah, jadi begitu. Atau mungkin yang kedua, apakah kita bisa evaluasi apakah selama ini kita cukup banyak mengajak diskusi anak, cukup banyak memberikan apresiasi, atau kita lebih banyak mengkritisi, begitu. Karena secara manusiawi, kita itu memang lebih mudah melihat hal-hal yang negatif daripada melihat hal yang positif, begitu. Kalau kita melihat hal yang negatif, gosip-gosip yang buruk, begitu ya, itu dengan cepat sekali menyebar, begitu. Tapi kalau melihat hal-hal yang positif, itu kadang kita mikirnya, ya wajar lah dia gitu, ya wajar dong kalau dia cuci piringnya sendiri, ya wajar dong kalau dia beresin tempat tidurnya sendiri, gitu. Sehingga akhirnya anak menjadi kurang bisa memahami bahwa, oh perilaku ini baik,
oh perilaku ini orang tua suka, oh perilaku ini harus dipertahankan, gitu. Sementara yang dipahami anak adalah bahwa, kok aku salah terus gitu. Karena ketika dia oke, dia hebat, dia tidak mendapatkan penguatan atas perilakunya tadi. Tapi ketika dia salah, banyak sekali mungkin apa ya kritisi-kritisi atau mungkin masukan-masukan yang masuk ke dia seperti itu. Jadi yang kedua juga kita perlu lebih banyak melihat usaha anak, gitu. Lebih banyak melihat hal-hal positif yang coba dilakukan anak, meski mungkin hasilnya belum sempurna. Jadi yang kita lihat bukan hasilnya, tapi usaha dia untuk memperbaiki diri, usaha dia untuk menunjukkan bahwa oke, aku akan berusaha meskipun ini nggak enak buat aku, meskipun ini sulit buat aku. Nah itu yang kita apresiasi. Makasih ya Mbak, hari ini udah mau bantuin ibu untuk apa namanya beresin cucian piring kotor sehingga ibu bisa kerjain yang lainnya gitu. Jadi ibu selesainya masak nggak sampai mepet maghrib, kita bisa ngobrol-ngobrol santai bareng gitu. Jadi yang kita apresiasi adalah perilakunya, usahanya, bukan apa ya, bukan anaknya, bukan karakteristik anaknya gitu. Jadi bukan bukan kamu cantik seperti itu atau kamu pinter, bukan itunya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu yang kedua, kita bisa saling evaluasi. Atau mungkin kalau misalnya kita oke, gimana dengan kondisi lingkungan begitu. Misal nih kadang-kadang di keluarga kita oke, tapi waktu Lebaran kita kan kumpul tuh keluarga besar ya. Nah waktu kumpul keluarga besar ditanya lah, saling tanya, gimana rankingnya kalau zaman dulu ya gitu, semua bilang begini begitu, anakku juara ini, anakku juara itu. Sementara ananda kita mungkin potensinya bukan di situ, mungkin potensi dia adalah kerendahan hati, mungkin potensi dia adalah kepekaan dalam membantu sesama. Itu kan tidak terlihat dalam prestasi-prestasi kemenangan atau juara seperti itu. Nah mungkin dari situ akhirnya dia merasa kurang dan sebagainya. Kita bisa evaluasi nanti dari situ. Kemudian mulai membangun hubungan, mulai dari hal-hal yang menarik buat Ananda. Seperti itu. Semoga ini bisa membantu ya Bunda Tina. Jika nanti mungkin kurang jelas kita bisa lanjutkan diskusi lagi seperti itu. Oke, berarti Ustazah Happy kalau saya tangkap ya apresiasi sekecil itu, sekecil mungkin, sekecil walaupun kecil banget ya. Ih keren ya anakku cuci piring sendiri misalnya apresiasi itu sangat penting sekali ya untuk meningkatkan kepercayaan diri anak ya Ustazah Happy. Iya, benar sekali Ustazah Erna. Cuman kita juga harus sesuaikan cara kita memberikan apresiasinya dengan karakter anak ya. Iya Kadang kita betul. juga apa namanya bilang mengapresiasi tapi pilih bahasa yang nggak lebay gitu. Karena kadang-kadang anak-anak juga jadi oh lebay, jadinya nggak masuk tuh apresiasinya gitu. Jadi kita harus Iya. sesuaikan dengan karakteristik anak juga gitu. Terus anaknya mikirnya gini, aduh ini mamaku ada maunya apa nih gini. Udang dibalik rempeyek jadinya. Nggih, nggih begitu. Oke, terima kasih Ustazah Happy untuk sharing pertanyaan pertamanya dari Bunda Tina. Kebetulan ini nama samaran ya, sekali lagi Bunda Tina. Oke, ini masuk ke pertanyaan kedua Ustazah Happy. Kebetulan pertanyaan kedua ini hampir mirip kondisinya dengan pertanyaan pertama. Namun yang kedua ini Bunda Dian ini menyebutkan bagaimana pola asuh yang dilakukan kepada anak-anaknya. Saya coba bacakan ya Ustazah Happy. Silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tua, mungkin salah mendidik anak. Saya terlalu memanjakan ataupun tidak konsisten dalam pola pengasuhan. Akibatnya, anak saya kurang dekat dengan kami sebagai orang tuanya. Saya akui dengan kesibukan saya bekerja, saya kurang ada waktu intens berkomunikasi dengan anak. Di rumah sering asik sendiri di kamar. Saya ingin mengubah kondisi keluarga menjadi harmonis. Langkah awal apa yang harus saya lakukan Ustazah? Sedangkan saya sudah memulai untuk mencoba berkomunikasi, namun Ananda masih saja cuek dan menjawab seadanya. Seperti itu Ustazah Happy, monggo silakan. Dari Mama Dian. Oke, terima kasih Ustazah Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama Dian. Jadi begini Mama Dian, alhamdulillah Alhamdulillah ya ketika kita sudah menyadari bahwa ada kesalahan yang kita lakukan itu adalah step awal dan step yang paling penting sebenarnya dari sebuah perubahan seperti itu. Dan jangan terlalu khawatir atau terlalu menyalahkan diri. Siapapun bisa melakukan kesalahan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki itu. Gitu.
Nah, ketika Bunda sudah tahu bahwa, oh oke, selama ini aku kurang memperhatikan, berarti mungkin bonding yang terbentuk atau ikatan emosional yang terbentuk menjadi kurang kuat, begitu ya. Kemudian apa yang harus aku lakukan, begitu. Berarti kita harus start dari membangun hubungan atau menyamakan frekuensi, seperti itu. Ibaratnya kalau kita mau mendengarkan radio, kita harus fokus ke sinyal atau apa ya itu namanya frekuensi yang tepat. Kalau kita mau dengarkan suara Surabaya seperti itu, kita otomatis channelnya harus sama gitu. Kita channelnya harus sama. 100,00 kalau nggak salah suara Surabaya itu. Ketika kita beda 0,1 poin aja, itu suaranya di telinga kita udah kemeresek ya ibaratnya kalau bahasa Jawa begitu. Betul. Nah, kemudian bagaimana cara kita membangun hubungan dengan anak supaya frekuensinya sama? Sama seperti kalau diibaratkan adalah memancing seperti itu. Nah, kalau kita pancing, otomatis kita harus menggunakan umpan sesuai dengan kesukaan target kita. Kita mau mancing ikan di tambak sama kita mau mancing ikan di laut itu pasti beda umpan yang kita inginkan gitu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Kita harus mengetahui apa sih kesukaan anak kita tadi begitu. Kita harus apa namanya mengetahui bahwa anak kita itu kesukaannya apa seperti itu. Jadi kalau anak kita sukanya mungkin game, anak kita sukanya mungkin nari, anak kita sukanya Korea gitu, kita harus cari umpan yang paling sesuai gitu. Jangan kalau anak kita sukanya Korea, tapi kita sukanya mungkin fashion, kita paksain anak kita untuk ngobrolin fashion gitu. Nggak bisa, kita harus cari tahu siapa itu BTS, siapa itu artis-artis yang lagi ngetren sekarang gitu, dan kita masuk ke mereka gitu. Kita mulai bicara dari hal-hal yang mereka suka seperti itu. Nah, kemudian dari situ harapannya anak akan merasa bahwa oh ternyata orang tuaku peduli ya dengan kesukaanku. Oh ternyata apa namanya yang dibicarakan orang tuaku dengan aku itu bukan hanya melulu masalah tugas ya seperti itu. Nah, jadi akhirnya anak akan mulai lebih memahami bahwa orang tuanya itu punya atensi tersendiri dengan dirinya seperti itu. Itu harapannya yang pertama. Nah, membangun hubungan ini kita nggak boleh berharap cepat, Bapak Ibu. Kalau kita merasa bahwa apa namanya selama ini kita mungkin abai itu ada 10 tahun mungkin atau belasan tahun mungkin nggak mungkin kita berharap dalam waktu seminggu atau 2 bulan sebulan anak kita menjadi lebih langsung terbuka sama kita seperti itu. Tapi dengan kita terus sirami terus menerus harapannya jembatan itu mulai terbangun begitu. Kita juga bisa dekati teman-temannya, kita tunjukkan bahwa kita menerima teman-temannya seperti itu. Nah dari situ kita juga punya akses masuk yang lebih luas ke anak-anak kita tadi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, jangan lupa Bapak Ibu tidak ada salahnya untuk minta maaf ke anak-anak. Begitu, karena mungkin kita melakukan kesalahan, selama ini kita tidak memberikan hal-hal yang mungkin seharusnya kita berikan, kita bisa diskusi dari hati ke hati ke anak-anak dan kita bisa memulai suatu hubungan yang baru. Mungkin singkatnya seperti itu Ustazah Erna. Mohon maaf sebelumnya karena tadi sempat ada beberapa gangguan karena masuk seperti itu. Iya, oke. Tidak apa-apa Ustazah Happy. Kalau misalnya saya tadi meringkas ya, harus sabar dulu, nggak bisa instan. Kalau misalnya kita berusaha, apalagi kondisinya memang dari jauh-jauh hari, bahkan tahun-tahun sebelumnya itu sudah sibuk apa namanya kerja, sehingga waktunya banyak yang tersita bersama anak-anak, kita harus sabar dulu. Dan pastinya juga menyamakan frekuensi, nggih Ustazah Happy? Benar, benar sekali. Menyamakan frekuensi, mencoba untuk menjadi teman, bukan orang tua, biar anak-anak juga apa namanya lebih nyaman kalau misalnya kita dekati seperti itu. Nggih, benar sekali Ustazah Erna, mantap kesimpulannya. Oke, untuk selanjutnya ini memang ada pertanyaan yang sangat umum sekali dirasakan oleh mama-mama, bahkan saya juga merasakan, tapi posisinya saya bukan mama, saya anaknya. Nanti coba saya bacakan, ini umum sekali, jadi satu pertanyaan yang mewakili mama-mama di Indonesia mungkin ya. Jadi ini biasa terjadi di usia remaja. Saya bacakan dari Mama Arwaningrum, Ustazah Happy.
Nggih. Pertanyaan seperti ini, bagaimana cara meminta anak usia remaja untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan, tetapi tidak terkesan disuruh-suruh? Jadi memang kalau misalnya remaja kayak gini ya, saya biasanya, "Nduk, jaluk tolong kok, Nduk, ini." Rasanya tuh, "Apa sih ki kok Nah, mungkin itu yang dirasakan salah satu mama ini yang Nggih. dikirimkan ke saya, Ustazah Happy. Monggo Nggih. gimana triknya? Nggih. Assalamualaikum Bunda Armaningrum. Namanya bagus sekali, semoga saya nggak salah nyebut ya Bunda ya. Alhamdulillah benar. Nggih, jadi begini, kalau kita mau minta tolong sama anak-anak gitu ya, kalau kita bilang menyuruh tuh kayaknya kan itu agak kasar gitu ya, tapi kalau misalnya kita bilang minta Betul. tolong, itu sebenarnya adalah hal yang wajar kok kita minta tolong, seperti itu. Cuman memang yang perlu diperhatikan adalah yang pertama mungkin caranya, cara minta tolongnya gimana, begitu. Terus yang kedua adalah situasinya yang harus diperhatikan juga, begitu. Caranya, maksudnya bagaimana? Misalnya nih, kita harus bisa melihat karakter anak kita nih gimana sih, seperti itu. Ada yang dia kalau langsung dimintain tolong itu bete, gitu. Apa namanya, kayak ngerasa disuruh-suruh, gitu. Kalau misalnya Betul. dibilangin misalnya gini, "Mbak Mbak Mbak kuras kamar mandinya ya nanti," seperti itu. Nah, itu kayaknya langsung, "Oh, disuruh lagi, oh, apalagi," kayak gitu misalnya. Nah, itu bisa diganti nanti mungkin, kalimatnya dimodifikasi gitu, "Mbak, nanti kita, beresin rumah bareng-bareng ya. Ibu nanti akan beresin dapur, Bapak, mungkin akan ngepel-ngepel gitu. Kamar mandi kan kotor, kamu bisa Mbak bantuin beresin kamar mandinya?" Seperti itu. Jadi semacam ada dibuat seperti itu. Atau mungkin ada yang lain, malah justru ketika kita sampaikannya dengan cara yang santai, dia merasa lebih enjoy. Tapi ada juga anak yang merasa lebih suka kalau misalnya dibilang benar-benar bahwa, "Mbak, mama minta tolong untuk ini ya," gitu. Jadi kita perlu memang amatin karakter anak kita tuh lebih enjoy-nya diajak ngobrol dengan cara seperti apa. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, situasi itu maksudnya bagaimana? Urgent kah? Gitu, atau masih bisa dipending kah? Gitu. Urgent itu maksudnya begini, misalnya nih, naudzubillah min dzalik ya, kita lagi masak, terus kemudian gasnya bocor gitu, dengar suara terus kemudian bau gas seperti itu. Nah, dalam situasi seperti itu kan urgent ya, artinya kita butuh bantuan segera. Itu boleh kok kita langsung minta tolong, "Mas, tolong ini apa namanya, gasnya bocor nih," gitu. Insya Allah nanti Ananda akan tahu gitu bahwa gas bocor itu berakibat begini 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 sehingga dia harus menghentikan dulu aktivitasnya untuk bantu bundanya gitu. Nah, kalau misalnya dia belum paham, nanti setelah itu kita bisa jelaskan ke dia gitu, bahwa ini urgent karena berkaitan dengan nyawa mungkin, berkaitan dengan keselamatan mungkin, seperti itu. Tapi kalau misalnya itu tidak urgent atau bisa nanti gitu, kita bisa memilih misalnya, "Mas, Ibu butuh gula nih, nanti kamu bisa tolong bantuin Ibu beli jam berapa, Ibu butuh masaknya jam segini," kayak gitu. Jadi dia bisa atur waktunya gitu. Nggak waktu tiba-tiba waktu main game, "Mas, gulanya kok habis? Ayo ke warung, beliin gula." Nah, itu kan bete ya, seperti itu. Mungkin seperti Bunda kalau lagi streaming, film-film Korea tiba-tiba disuruh matiin, terus kemudian disuruh melakukan suatu hal yang lain gitu. Itu kan ya itu ada bete-nya. Jadi mungkin kita ada seninya adalah di situ. Meminta tolong itu tidak apa-apa, tapi kita perlu perhatikan langkah-langkah dan karakteristik anak, seperti itu. Mungkin Harus itu iya, harus diperhatikan karakter anaknya seperti apa, cara meminta tolongnya juga disesuaikan seperti itu nggih Ustazah Happy? benar, Iya, saya jadi seperti ingat apa namanya, masa kecil saya yang biasanya memang memang, apa namanya, keluarga saya itu lebih ke tos-tos-tos gitu. Jadi, tidak, apa namanya, tidak melihat karakter saya seperti apa, tapi memang menggunakan karakter orang rumah seperti apa. Kalau misalnya seperti itu gimana Ustazah? Nah, itu yang akhirnya memang rawan menjadi kesalahpahaman gitu. Karena terkadang kan orang itu belum bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang gitu, bahwa oh memang karakternya mungkin orang-orang dari suku tertentu itu memang keras gitu. Jadi bukan dia marah-marah sebenarnya, tapi memang karakter bawaannya begitu gitu. Oh, memang ibuku ini karena terbiasa dulu rumahnya di desa, rumahnya luas, jadi kalau misalnya harus datang dulu untuk apa namanya, supaya bisa bicara pelan lembut itu kelamaan dan mungkin capek gitu ya, bermeter-meter jauhnya gitu. Jadi akhirnya terbiasa untuk teriak Betul. gitu. Nah, itu yang mungkin beberapa orang belum bisa melihat sampai sejauh itu sehingga riskan menimbulkan kesalahpahaman seperti itu. Begitu. Oke, terima kasih Ustazah Happy. Kita Sama-sama masuk Ustaz. ke pertanyaan selanjutnya, guys, Ustazah Happy. Ini dari Monggo Bunda silahkan. Indah.
Bunda Indah menceritakan kondisinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda Indah. Begini kondisinya nggih Ustazah, saya memiliki usaha. Rencananya akan saya serahkan ke anak saya. Kemudian saya meminta anak saya untuk masuk kuliah manajemen agar bisa dijadikan bekal melanjutkan usaha saya. Anak saya memiliki passion musik dan ingin berkarir di bidang itu. Sebenarnya saya tidak setuju. Sekarang saya merasa komunikasi saya dengan anak saya yang passionnya musik ini kurang baik. Dan menurut saya ini sangat mengganggu performa dan menurut saya juga performanya menurun. Harus bagaimana saya, Ustazah? Monggo silakan Ustazah Happy. Ya, terima kasih Ustazah Erna. Ngapunten tadi Bunda siapa ya ini? Maaf saya Bunda agak lupa. Indah. Bunda Indah. Assalamualaikum Bunda Gitu. Indah. Ya, jadi begini Bunda, mungkin yang awal kita perlu sadari adalah bahwa sebenarnya peran kita sebagai orang tua ini adalah peran amanah, begitu ya. Kita mendapatkan titipan dari Allah untuk mengasuh, untuk mendidik, untuk membesarkan, supaya nanti anak-anak yang diamanahkan ke kita tadi bisa menjalankan perannya sesuai dengan tujuan penciptaannya masing-masing, seperti itu. Artinya bahwa setiap orang yang dilahirkan itu sudah dibekali kemampuan-kemampuan tersendiri, sudah dibekali potensi-potensi tersendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu mungkin unik dan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Gitu. Bisa jadi ayahnya hebat dalam hal matematika, tapi anaknya tidak bisa matematika sama sekali. Justru anaknya hebat dalam hal olahraga, dan itu sudah banyak sekali kasus terjadi seperti itu. Nah, ketika kita bisa memahami bahwa tugas kita di sini adalah sebagai pengantar, begitu ya. Meskipun kita yang berproses mungkin hamil, kita yang melahirkan, kita yang ibaratnya kata bekerja keras untuk mendidik dan membesarkan seperti itu. Tapi ketika kita menyadari lagi bahwa kita di sini peran kita adalah kita sebagai pengantar untuk seorang individu yang dia punya kehidupannya sendiri, dia punya tugasnya sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menyadari bahwa dia punya kehidupan yang punya kehidupan yang menjadi haknya dia dan tanggung jawabnya dia untuk dikreasikan sendiri. Itu dulu yang pertama, sehingga hati kita rasanya nggak berat gitu. Ketika memang apa yang terjadi di anak kita tuh kok jauh banget dengan harapan kita, seperti itu ibaratnya sebagai manusia gitu. Karena banyak sekali kasus-kasus memang ketika kita belum berhasil mewujudkan cita-cita kita, itu kita berharap anak-anak kita yang mewujudkan gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang kurang fair ya. Kita kurang bisa memahami bahwa setiap orang itu punya tugas masing-masing dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Ketika kita sudah berhasil menyadari itu, insya Allah akan lebih mudah ke depannya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Pertanyaannya adalah, Ananda ini sudah terlanjur masuk ke manajemen atau belum? Gitu. Nah, kalau misalnya masih belum masuk ke manajemen, kalau misalnya masih ke SMA, kita bisa ajak ngobrol baik-baik gitu. Misalnya kenapa dia memilih jurusan musik, bagaimana pertimbangan ke depannya, rencana-rencana dia bagaimana, kalau terjadi A, terjadi B, terjadi C, itu bagaimana dia akan backup kehidupannya gitu. Apalagi kalau misalnya dia laki-laki gitu kan, dia punya tanggung jawab tuh nanti sebagai kepala keluarga. Bagaimana dia punya rencana-rencana untuk backup itu memang harus dibicarakan secara terbuka seperti itu. Nah, ketika dia bisa berpikir secara runtut, secara logis tentang konsekuensi-konsekuensinya, tidak ada salahnya untuk kita berikan dia kesempatan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dia masih mamang gitu ya, jadi dia masih yang ada dalam pikirannya adalah senang-senang aja gitu. Nah, ini yang kita perlu bantu dia untuk berpikir. Bantu dia untuk menganalisa lebih lanjut sebenarnya nanti ke depannya akan seperti apa. Dia yakin nggak sih? Atau dia mau jadikan itu sebagai hobi aja, tapi dia mau berkarir di bidang yang lain, seperti itu. Nah, dalam hal ini kuncinya memang satu, ayah bunda, komunikasi. Dan komunikasinya memang harus dengan empati, dengan memahami. Seperti itu. Ini semua insya Allah akan lebih mudah ketika kita sudah memahami hal yang pertama tadi, bahwa kita menyadari bahwa setiap orang punya peranannya masing-masing. Seperti itu. Semoga bisa membantu, ya. Iya, oke terima kasih. Kayaknya ini kalau saya mendengarkan jawaban dari Ustazah Happy nanti juga relate sama pertanyaan yang sudah ada yang masuk juga Ustazah, nanti bisa dikaitkan juga mungkin ya. Berkaitan dengan tanggung jawab dengan pilihannya itu tadi kayaknya. Oke, siap. Oke, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bunda Marta. Ini sepertinya curhat.
curhat yang terjadi, kondisi saat ini karena kebetulan kita juga belajar full dari rumah, semuanya serba online gitu ya. Ini ada curhatan dari salah satu mama berkaitan dengan, studi from home ya, Ustazah. Nanti, mungkin ini juga salah satu sebenarnya mungkin banyak, apa namanya, problem-problem seperti ini. Tapi ini diwakilkan oleh Mama Marta yang nanti mewakili mama-mama yang kesulitan gimana sih caranya anakku biar bangun pagi dan seterusnya seperti itu Ustazah Happy. Oke, Nggih. sekali lagi ini dari Ibu Marta. Seperti ini pertanyaannya. Ustazah, berdasarkan absensi anak saya selama SFH, banyak yang kosong karena saya dan Bapak harus bekerja dan berangkat pukul 7.30 pagi. Saya meminta anak saya untuk pasang alarm dan saya sudah membangunkan ketika saya akan berangkat kerja. Namun ternyata itu tidak efektif dan saya merasa tanggung jawab anak saya ini masih minim sekali. Di rumah tidak ada orang, apa yang harus kami lakukan? Karena mungkin Ustadz Ustazah juga apa namanya menjalin komunikasi serta mereport kegiatan Ananda nggih, sehingga orang tua juga tahu bagaimana performa Ananda ketika belajar dari rumah ini. Monggo Ustazah Happy. Nggih, terima kasih Ustazah Erna. Assalamualaikum Bunda, ini permasalahan yang banyak dialami nggih saya rasa seperti itu. Terima kasih mungkin sudah menjadi perwakilan menyuarakan seperti itu. Nah, begini Bunda, kalau kita bicara tentang anak yang memang masih butuh diarahkan, anak yang memang harus diingatkan satu persatu setiap kali akan melakukan sesuatu, itu artinya dia belum mampu meregulasi dirinya dengan baik gitu. Regulasi diri itu apa sih? Regulasi diri itu adalah kemampuan untuk mengelola diri, untuk mengarahkan diri seperti itu, atau bahkan tingkat tingginya adalah untuk bisa tetap menjaga komitmen supaya apa yang dia harapkan atau dia cita-citakan itu bisa terwujud gitu. Nah, artinya anak-anak yang punya regulasi diri yang baik ini adalah pasti anak-anak yang dia mandiri seperti itu. Dia punya tanggung jawab, kemudian dia mandiri seperti itu. Nah, dan membangun karakter seperti ini tentunya memang tidak singkat gitu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita bilang A, tiba-tiba anaknya udah langsung A, B, C, D, E dengan ahlinya seperti itu ya gitu. Artinya apa? Kita perlu evaluasi juga pola asuh kita selama ini bagaimana begitu. Nah, kita sebagai orang tua itu sebenarnya kan punya tugas itu 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu tugas utama ini maksud saya dalam mendidik anak. Yang pertama adalah kita harus mengajarkan, memberitahukan gitu, memberikan pengetahuan seperti itu. Yang kedua kita harus mencontohkan atau memberikan teladan begitu. Karena sesuatu yang hanya diucapkan lewat mulut itu pasti beda efeknya dengan sesuatu yang memang dilihat langsung oleh anak begitu. Dan yang ketiga adalah mengingatkan kembali seperti itu. Jadi memang namanya manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa. Wajar ketika anak melakukan kesalahan, tapi yang paling penting dia harus diingatkan kembali. Ini tugas kita. Sebagai pendidik pun kita juga perlu 3 hal ini tadi, seperti itu kalau kita bicara di sekolah. Gitu. Artinya bagaimana selama ini aktivitas di rumah gitu. Untuk hal-hal yang sederhana gitu. Apakah anak terbiasa untuk diberitahukan tanggung jawabnya begitu. Apakah anak terbiasa diberitahukan tugas-tugasnya seperti apa? Kerjasama di rumah itu bagaimana? Kemudian kenapa sih harus menguasai skill tertentu? Kenapa sih dia perlu untuk bisa mengarahkan dirinya dan sebagainya bla bla bla. Itu pernah atau tidak untuk disampaikan gitu. Nah, itu perlu disampaikan dalam diskusi-diskusi terbuka dengan anak-anak gitu. Yang kedua adalah orang tua meneladankan, memberikan contoh begitu. Jadi kalau misalnya orang tua sudah menyampaikan bahwa bangun itu subuh, terus habis itu sholat subuh, terus ya sudah, kok tidur lagi, nanti dipatok ayam dan sebagainya, bla bla bla. Nah orang tua berarti artinya juga jangan tidur lagi setelah subuh gitu. Terkadang mungkin ada sesuatu yang membuat kita tidurnya kemalaman, akhirnya pagi kita ngantuk, kita seringkali melanggar apa yang sudah kita sampaikan ke anak-anak begitu. Nah, akhirnya anak-anak akan melihat bahwa, oh orang tuaku sendiri juga tidak konsisten, oh ini berarti nggak serius nih, seperti itu. Sehingga akhirnya ketika dia diberitahu sesuatu pun dia juga berusaha mengaplikasikannya tadi setengah-setengah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan yang pertama, sudah melakukan yang kedua, yang ketiga adalah kita mengingatkan. Cara mengingatkan ini ada 2, memberikan apresiasi dan memberikan masukan, seperti itu.
Jadi Oke. kita bisa mungkin kita hindari yang namanya kritisi seperti itu, karena mengkritisi itu bisa menghancurkan harga diri anak gitu. Kita mulai dari apresiasi usaha dia, hal-hal yang dia sudah bagus seperti itu ya. Kemudian kita tanyakan, kemarin ibu lihat kamu begini, kenapa nak? Atau kenapa mbak? Seperti itu. Nanti dia akan bicara gitu. Nah, kita cari solusi bareng-bareng. Yuk besok kita coba lagi ya, seperti itu. Jadi kalau memang ini terjadi anak sudah remaja Bapak Ibu, kita butuh proses untuk mengembalikan itu. Tapi selama kita punya effort, kita punya niatan untuk melakukannya, insya Allah anak akan bisa kok nantinya mengarahkan dirinya sendiri. Seperti itu. Mungkin itu Ustazah Erna. Iya, terima kasih Ustazah Happy. Lagi-lagi untuk beberapa kondisi anak mulai dari tanggung jawabnya yang kurang, percaya diri yang kurang, satu apresiasi kecil yang disesuaikan dengan karakter anak itu sangat berperan penting ya Ustazah Happy. Iya, benar sekali Ustazah Erna. Oke, sebenarnya ini pertanyaannya masih banyak Ustazah, tapi saya lihat sudah pukul 9.40, kira-kira nanti kita cukup nggak ya? Kalau misalnya tidak cukup, beberapa pertanyaan sekali lagi kita akan jawab secara online ya Ustazah. Ya, insya Allah Ustazah nanti ditulis atau di voice note begitu ya, supaya Oke, terjawab boleh, insya Allah. siap. Oke, nanti kita akan menghubungi Bunda yang mengirimkan pertanyaan ke kita ya Ustazah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ibu Ratih. Ibu Ratih, nggih Ustazah. Selamat pagi Ustazah, saya memiliki 3 anak, pertama SMA, kedua SMA, ketiga SMP. Nampaknya ini jaraknya nggak terlalu jauh Ustazah Happy. Jika ada masalah, mana ini? Oh, nah kebetulan anak saya yang kedua ini ekstrim jika ada masalah. Dalam arti begini, ketika ada masalah, ia cenderung diam, mengurung diri di kamar, dan sulit diajak diskusi. Alhamdulillah masih mau makan, hehehe. Ternyata masih makan, alhamdulillah ya. Itu yang paling penting. Dan itu biasanya berjalan sangat lama, sehingga mengganggu proses belajar. Padahal keseharian dia jika tidak ada masalah cenderung manja dengan saya. Saya harus bagaimana? Takut nanti kalau ada masalah dia bersikap seperti ini lagi. Monggo Ustazah. Nggih, terima kasih Ustazah Erna. Mungkin ini saya jawab singkat nggih, karena waktunya Nggih. sudah terbatas gitu. Saya dapat beberapa kata kunci, yang pertama adalah, cenderung manja ketika tidak ada masalah gitu. Nggih, Yang Ustazah. kedua adalah cenderung pendiam dan tidak mau sharing gitu ketika dia ada masalah gitu. Jadi Mhm. perilaku ketika ada masalah dan perilaku ketika tidak ada masalah, seperti itu ya. Nah, artinya kita berangkat dulu dari kondisi normal, kondisi ketika tidak ada masalah gitu. Kondisi dia bagaimana? Oh, ternyata ketika tidak ada masalah dia manja, begitu. Pertanyaannya kita sebagai orang tua bagaimana? Apakah kita fasilitatif terhadap manjanya atau tidak? Manjanya, kita bilang manja tadi, manja secara objektif memang dia manja untuk ukuran usianya, atau itu subjektif kita, seperti itu. Nah, itu pun kita juga harus melihat datanya secara real seperti itu. Nah, kalau memang kita memang merasa bahwa oh ya ini untuk anak usia segini sebenarnya udah nggak pas nih perilaku-perilakunya, dan kok saya fasilitatif ya dengan perilaku-perilaku itu perlu memang mulai kita evaluasi seperti itu. Kenapa? Karena anak yang manja itu akan menjadi anak-anak yang cenderung tidak tough, sehingga dia akan kesulitan ketika menghadapi permasalahan. Ketika dia tidak tough, baik secara emosional ataupun mungkin secara kognitif gitu ya, dia terbiasa dibantu, artinya strategi pengambilan keputusan dia, strategi dia untuk berpikir mengatasi masalah itu juga kurang terasah karena manja tadi, kita kembali lagi gitu. Jadi ketika dia kesulitan dia dibantu seperti itu. Artinya secara emosional dia kurang terasah, secara kognitif dia juga bisa kurang terasah. Sehingga yang terjadi apa? Ketika ada masalah dia cenderung diam. Bisa jadi dikatakan mungkin lari seperti itu. Kenapa? Karena tadi dua hal tadi dia kurang kuat gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita memfasilitasi manjanya, artinya kita memfasilitasi perilaku-perilaku tersebut, lari dari masalah, tidak kuat secara emosi dan kognitif seperti itu. Kemudian yang perlu kita lakukan apa? Tentu saja menguatkan itu, begitu, melatihkan gitu, ngajak ngobrol, diskusi, mendekati. Kalau hubungan kita dengan dia sudah baik, itu adalah sebuah rezeki gitu ya. Kita sudah punya kuncinya gitu, karena kunci utama adalah hubungan, kepercayaan, trust gitu. Jadi kita tinggal lanjutkan ke diskusi-diskusi yang lainnya gitu. Tapi kalau kedekatan belum belum terbangun, otomatis kita harus bangun dulu jembatannya. Kita harus bangun trust-nya dulu gitu. Dan jangan berharap cepat begitu. Nah, kita harus diskusi kenapa ada perilaku-perilaku yang perlu kita
apa namanya ya, kita hindari lagi, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa difasilitasi lagi. Kenapa? Pertimbangannya, itu harus dibicarakan semuanya gitu, supaya anak paham. Supaya tidak mem-mindset sendiri bahwa, "Oh, bapak ibuku jahat, bapak ibuku nggak sayang sama aku," begitu. Jadi semuanya perlu terkomunikasikan dua arah gitu. Intinya begitu. Jadi kita perlu bangun rasa kemandiriannya tadi, tanggung jawabnya tadi, sehingga dia bisa, berani, mampu menghadapi masalahnya. Kurang lebih begitu Ustazah Erna. Oke, terima kasih Ustazah. Jadi lagi-lagi ya peran orang tua itu sangat penting sekali bagaimana menentukan karakter anak itu seperti apa di rumah maupun di luar seperti itu, nggih. Oke, ini Benar mungkin sekali. pertanyaan terakhir Ustazah. Tapi nanti sebelum saya tutup, saya pengen meminta Ustazah Happy untuk memberikan 1, 2 kata apa yang harus dilakukan orang tua untuk saat ini ngaten nggih berkaitan dengan perkembangan optimal anak-anak seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir yang saya tadi bilang bahwa ini relate dengan pertanyaan yang berkaitan dengan passion musik tadi Ustazah Happy. Pertanyaan dari Bunda Alwin. Saya bacakan dulu nggih. Bagaimana mengajarkan anak belajar bertanggung jawab dengan pilihannya, supaya ketika sudah dipilih dan gagal, tidak suka atau tidak suka, anak tidak menyalahkan orang lain. Jadi mungkin ini kalau saya artikan gini, dia ternyata memilih itu, di tengah jalan ternyata kondisinya nggak enak. Itu harus kayak gimana ya untuk belajar bertanggung jawab atas pilihannya, Ustazah Happy? Oke oke, terima kasih, Us Erna. Karena keterbatasan waktu, saya jawab dengan super singkat, mohon maaf nggih, begitu. Nggih, enggak apa-apa. Jadi memang kalau kita bicara tanggung jawab, artinya kita bicara skill yang itu dibangun, begitu. Kita harus banyak diskusi, begitu. Seperti tadi yang kita sampaikan di awal tadi ya, bahwa tugas kita sebagai orang tua tadi adalah memberikan wawasan, meneladani, memberikan teladan, kemudian adalah memberikan umpan balik atau memberikan apresiasi juga, seperti itu. Ini yang harus kita berikan dulu terhadap apapun yang apa namanya apapun fase kehidupan anak atau kesulitan anak seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita juga perlu tunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita bertanggung jawab terhadap apapun pilihan kita gitu. Mungkin wajar kita bilang sama anak kita bahwa, aduh tadi Bu milih gini jadinya kayak gini deh, terus nggak apa-apa wes, yuk cayo-cayo berjuang gitu misalnya. Nah, tapi ketika misalnya anak mungkin sedang mengalami, kita perlu tetap tunjukkan dukungan ke anak bahwa mungkin dia yang akan menjalani gitu. Tapi anak tahu bahwa kita selalu support dia di belakang. Bahwa ketika dia butuh bantuan, kita selalu ada dan dia nggak sendiri seperti itu. Kemudian kita apresiasi lagi usaha-usaha dia ketika dia tetap belajar untuk bertanggung jawab dan konsisten terhadap apa yang sudah dia pilih. Oke. Oke, terima kasih Ustazah Happy. Saya harus ngaduk ngode-ngode dulu ya, karena waktunya memang sudah mepet sekali. Oke, untuk terakhir Ustazah, orang tua sudah melakukan, sekolah juga sudah melakukan, itu harus jalan berdampingan. Untuk saat ini biar perkembangan anak-anak itu optimal, apa yang harus dilakukan orang tua agar, maksudnya terhadap anaknya ini, orang tua harus seperti apa komunikasinya, membangun relasinya kepada guru-gurunya dan sekolahnya. Ini demi anaknya gitu ya. Oke, oke. Singkat kata, yang jelas kita memahami bahwa anak kita adalah individu utuh, unik dengan kehidupannya sendiri. Gitu. Sehingga kita berrelasi dengan dia adalah kita berrelasi dengan individu, bukan berrelasi terhadap seseorang yang menjadi hak kita, sehingga kita bisa semena-mena sama dia. Gitu. Ketika kita melihat dia sebagai seorang individu, kita akan lebih bisa memperhatikan haknya dia, kita lebih bisa memperhatikan perasaannya dia, pemikirannya dia, seperti itu. Nah, kemudian dengan sekolah otomatis kita harus menjaga relasi, komunikasi seperti itu. Apa yang sudah dilakukan di sekolah, di rumah maksud saya, PR-PR-nya apa yang perlu dilanjuti di sekolah seperti itu. Karena ketika orang tua dan sekolah sudah memiliki visi misi yang sama, sudah melakukan hal-hal yang sama, insya Allah perkembangan anak akan menjadi lebih optimal. Seperti itu. Tidak ada orang tua yang sempurna, tapi insya Allah ketika kita terus melakukan hal yang terbaik, Allah akan berikan jalan yang terbaik untuk perkembangan optimal anak-anak kita. Kurang lebih itu. Alhamdulillahirabbil alamin, sangat luar biasa sekali pertemuan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Happy sudah meluangkan waktu dan sharing-sharing bersama kita. Semoga hasil dari sharing-sharing ini cukup memberikan gambaran kepada kita sebagai
guru-guru tentunya, dan untuk orang tua bagaimana harus menentukan sikap, membangun relasi kepada anak agar tumbuh kepercayaan antara orang tua dan anak. Seperti itu nggih Ustazah Happy. Karena waktunya juga sangat mepet sekali, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti sharing kita pada pagi hari ini. Semoga banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi Bu Happy, terima kasih nggih sudah Terima meluangkan kasih waktu. banyak, nggih, Oke, sama-sama terima iya. kasih dan mohon maaf. Iya, oke, terima kasih Ustazah Happy. Saya bingung nih. Oke, untuk selanjutnya saya juga ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan dengan kondisi seperti ini. Tetap di rumah jika tidak ada aktivitas di luar yang sangat penting. Terima kasih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Saim Surabaya, dan tombol lonceng di sebelah kanan atau kiri ya, itu dibunyikan agar mendapatkan notifikasi terbaik dari kita. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.